Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2148 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal pasal 17 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, saya menangkap ada 3 hal yang harus kita hindari supaya kita terhindar dari bencana, terhindar dari kesialan, terhindar dari malapetaka. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Amin. Saudara, yang pertama yang harus saudara hindari, jangan membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Dengar ini, kita semua pasti pernah ditolong oleh orang, betul? Kita yang tadinya tidak bisa apa-apa, kita yang tadinya ada di bawah, lalu kemudian orang menolong kita sehingga kita diberkati, kita bangkit, kita sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupakan orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Amin. Saudara, firman Tuhan ini sangat-sangat jelas. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Saudara, banyak sekali orang sudah ditolong, tapi mereka melakukan hal-hal yang jahat kepada orang yang mereka tolong. Sudah dibantu, tapi mereka fitnah. Coba saudara, saya mau tanya, ada nggak orang-orang seperti itu di sekitar kita? Banyak saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita yang mengenal firman Tuhan, kita diajar supaya tidak membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita saudara, seringkali terbalik dengan apa yang dilakukan oleh orang dunia. Orang dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita selalu diajar balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apalagi kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang jahat saja Tuhan perintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka, terlebih lagi mereka yang sudah berbuat baik kepada kita. Kita harus melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Kalau saudara melakukan hal itu, firman Tuhan ini berkata, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahmu. Saudara akan menikmati buah-buah kejahatan kalau saudara melakukan hal ini. Saudara sudah ditolong, tetapi saudara lakukan hal yang jahat kepada orang yang telah menolong saudara.
saudara akan menikmati buah-buah kejahatan dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, hindari 3 hal ini. Yang pertama, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Saudara, hidup ini kita ini harus ada 3 tahu. Yang pertama apa? Tahu diri. Yang kedua apa? Tahu terima kasih. Yang ketiga apa? Tahu malu. Kita yang sudah ditolong orang, kita harus tahu diri. Kita harus tahu berterima kasih. Saudara, mungkin saudara bisa membalas apa yang saudara pernah terima dari orang baik itu. Mungkin waktu saudara lapar, sudah beberapa hari saudara nggak makan, tiba-tiba ada orang yang kasih saudara nasi bungkus, dan kemudian saudara dapat kekuatan karena makan nasi bungkus itu, lalu saudara berjalan, saudara dapat pekerjaan, saudara kemudian sukses. Mungkin nasi bungkus itu hanya harga 5.000. Saudara ketemu dengan orang itu, mungkin saudara bisa beli 10 nasi bungkus buat ganti saudara. Tapi firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita saudara, jangan membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Seberapapun yang kita lakukan untuk membalasnya saudara, kita tidak dapat membalas kebaikan momen yang waktu kita susah dia berikan itu. Walaupun mungkin kita bisa menggantinya berlipat-lipat, tapi kita tidak dapat kembali kepada masa waktu kita susah lalu ditolong orang. Di mana masa itu adalah masa-masa kritis kita, tapi Tuhan kirim orang untuk menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang sudah berbuat baik kepada kita, 10-100 kali kita lakukan untuk membalas pun, kita tidak dapat membalas kebaikannya. Karena yang kita lakukan di saat kita sudah diberkati. Berbeda dengan waktu kita susah, kita masih di bawah, lalu orang itu tolong. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu diri, tahu terima kasih, dan tahu malu. Jangan sampai saudara jadi orang yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak tahu malu. Sudah ditolong, sudah dibantu, saudara lupa diri. Saudara jadi angkuh, saudara tidak mengenal, tidak mau menolong orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan kejahatan, kita masa bodoh dengan orang itu, kita nggak mau tolong lagi orang itu, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus hindari supaya kita terhindar dari masalah, dari bencana, dari malapetaka. Jangan membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Yang kedua, kita belajar saudara, agar kita terhindar dari bencana. Yang kedua, perhatikan ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Yang kedua saudara, jangan cari-cari masalah. Jangan jadi biang kerok keributan. Jangan jadi provokator. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, jangan memulai pertengkaran. Firman Tuhan ini memberikan penjelasan kepada kita, kalau kita memulai pertengkaran itu sama seperti kita membuka jalan air. Saudara, saya umpamakan bendungan yang besar, tiba-tiba saudara buka full saudara, yang tadinya airnya penuh lalu saudara buka saudara. Apa yang terjadi saudara? Aliran air yang begitu deras akan merusak, menghancurkan semua lahan yang air itu lewati. Jadi kalau saudara memulai pertengkaran, itu akan merusak, itu akan menghancurkan, baik itu dalam kehidupan saudara, rumah tangga saudara, dalam usaha, dalam pekerjaan, termasuk dalam pelayanan saudara. Semua akan mengalami dampak negatifnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Ada banyak orang, bahkan pasangan sendiri seringkali cari masalah. Hal-hal yang sebenarnya tidak besar jadi besar saudara. Padahal hal-hal yang kecil, sepele, tapi bisa jadi besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak akhirnya rumah tangga
berantem dan berakhir saudara di meja hijau hanya karena masalah sepele. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membesar-besarkan masalah kecil cuma gara-gara masalah handuk yang ada di tempat tidur jadi masalah. Hanya karena odol yang dipencet di tengah, karena pasangannya dia selalu pencet odolnya di paling ujung, tapi pasangannya di tengah, bisa jadi masalah saudara. Hanya karena masalah-masalah kecil, hindarilah supaya apa? Tidak berdampak besar. Kalau saudara bisa ngambil handuk di tempat tidur, ya sudah, gak usah ribut. Kalau saudara lihat odolnya, saudara mungkin pencetnya gak sama dengan yang saudara inginkan, gak usah ribut. Itu hal-hal yang sepele. Kalau seandainya itu saudara respon lalu jadi masalah besar, yang rugi siapa? Yang rugi itu bukan hanya saudara, tetapi anak cucu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang konseling dengan saya hanya karena masalah sepele. Akhirnya apa saudara? Pisah ranjang. Sudah berbulan-bulan, akhirnya sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa pisah ranjang, saudara sudah malas mau bergabung kembali dalam keluarga yang utuh. Saudara, akhirnya pasangan yang tadinya komplain, yang marah-marah, nangis-nangis, menyesal akhirnya. Tapi saudara sudah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau hal-hal yang sepele saudara bisa lakukan, sudahlah. Jangan itu yang menjadi masalah besar nantinya. Dan pasangan saudara kalau sudah tahu itu akan jadi masalah, taruh handuk di tempat tidur, pencet odol itu bisa jadi masalah, ya janganlah. Itu kan masalah sepele. Jangan lagi membuat orang-orang itu marah sama saudara. Jadi saudara, saya percaya kalau kita mengerti firman Tuhan ini, maka tidak akan ada lagi yang masalah sepele jadi besar. Saya percaya setelah kita mendengar firman Tuhan ini, itu yang akan terjadi sebaliknya. Masalah besar pun akan dianggap kecil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 9 saya bacakan buat kita sekalian. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Barang siapa menutupi pelanggaran, dia mengejar kasih. Jadi kalau masalah sepele, saudara langsung ampuni, langsung tutupi, saudara tidak perbesar masalah itu, saudara mengejar kasih. Tapi sebaliknya, kalau saudara cari-cari masalah hal-hal yang kecil, saudara masalahkan, perkarakan, itu akan firman Tuhan ini katakan menceraikan sahabat yang karib. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ya, jangan jadi biang kerok pertengkaran. Jangan jadi provokator. Jangan cari-cari masalah. Yang ketiga, hindari hal yang ketiga ini supaya saudara terhindar dari bencana, dari masalah besar, dari malapetaka. Ayat 15, perhatikan. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau terhindar dari bencana, dari malapetaka, dari masalah yang besar yang ketiga, jangan membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Artinya apa saudara? Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Saudara, banyak yang terjadi sekarang ini, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam saudara. Saudara, kita orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan kebenaran. Jangan kita memanipulasi kebenaran. Jangan kita mempersalahkan orang yang tidak salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita pegang. Kalau tidak,
akan terjadi masalah dalam kehidupan. Kalau saudara mempersalahkan orang benar, orang yang tidak salah, saudara salahkan, saudara hati-hati saudara. Di dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara kerjakan, saudara lakukan, mungkin itu satu kebanggaan buat saudara. Saudara bisa menang dalam satu perkara, hasil dari mempersalahkan orang yang tidak salah. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membenarkan orang fasik atau orang yang nyata-nyata sudah melakukan satu kesalahan, satu kejahatan, tapi karena dia banyak uang, karena dia punya segalanya, saudara lalu kemudian setuju dengan orang itu. Saudara mendukung dia, padahal saudara jelas sudah melihat dengan mata kepala saudara sendiri apa yang dia lakukan, tapi karena dia suka memberi kepada saudara, akhirnya saudara mulai kompromi. Saudara sudah mulai menjadi pendukung dia, padahal yang dia lakukan, saudara tahu itu tidak benar. Hati-hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, saudara lakukan, kalau itu tidak benar, itu menjadi kekejian, itu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Tuhan mau muntah lihat apa yang saudara lakukan itu. Mungkin saudara setelah saudara menang dalam satu perkara itu, karena saudara melakukan hal yang jahat ini, saudara mempersalahkan orang yang tidak salah, membenarkan orang fasik itu, saudara mendapat keuntungan besar. Saudara mungkin menikmati orang-orang bertepuk tangan, saudara mungkin menerima uang yang begitu besar. Tapi saya mau bilang, buat apa itu semua? Kalau itu semua menjijikkan di mata Tuhan, lebih baik kita kalah dalam persidangan. Kita tidak dapat apa-apa, tapi kita melakukan yang benar. Kita membela orang yang benar. Jangan sampai kita membenarkan orang fasik. Saudara, itu bertentangan dengan firman. Kalau kita bertentangan dengan firman, kita bertentangan dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah menang berhadapan dengan Tuhan Allah yang Maha Benar itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau kompromi. Walaupun mungkin saudara ditawarkan dengan jumlah uang yang banyak, saudara, jangan kompromi. Jangan membenarkan orang fasik. Jangan menyalahkan orang benar. Jangan. Saudara harus adil. Yang benar, saudara harus bela. Yang salah juga, saudara harus nyatakan bahwa mereka itu salah. Jangan sampai saudara yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Bertobat saudara, jangan kompromi. Amin. Jadi kalau 3 hal ini kita hindari saudara, maka kita akan terbebas dari bencana malapetaka, dari mara bahaya. Yang pertama kita belajar, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Kita yang sudah pernah dibantu, ditolong saudara, teruslah melakukan kebaikan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Amin. Yang kedua kita sudah belajar, jangan jadi biang kerok masalah. Jangan cari-cari masalah. Dan yang ketiga kita belajar, jangan kompromi. Jangan membenarkan orang fasik. Jangan mempersalahkan orang benar. Jangan. Tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah memberkati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah
Tuhan melawat semua pendengar dimanapun mereka berada, semua menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.